Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Kamis Putih, mengenangkan perjamuan Tuhan. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Antonius Joko SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih menutup segala, cinta kasih selalu percaya, cinta kasih mengharap segala, menang kurban dengan gembira. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Puji Tuhan hai segala bangsa, puji Tuhan karena cintanya yang mengutus Roh-Nya bagi kita, agar kita satu dalam Bapa. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan, penuh makna. Perjamuan itu juga menjadi simbol penyerahan hidupnya yang total, tubuh dan darahnya yang diberikannya kepada kita semua. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula nanti dalam upacara pembasuhan kaki para rasul. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan dengan penuh cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Maka mari kita siapkan hati kita hening sejenak, mohon pengampunan untuk segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi, kepada orang yang bersaudara. Kami memuji Engkau, kami ngalurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur, kami
Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya,
Demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti apa yang aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, sebelum saya memulai homili saya meminta satu hal kepada Anda semua. Tadi kita sudah dengar kisah Injil ya, yang cukup panjang. Saya minta Anda semua jadi Petrus. Ingat ya, tadi kisah Injil lah ya, runtut terus-menerus. Yang paling banyak percakapan dengan Tuhan kita adalah Petrus. Jadi nanti, apapun nanti yang akan saya sampaikan, Anda adalah Petrus. Saya juga Petrus gitu ya, walaupun namanya Louis gitu ya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Kamis Putih merangkum 3 peristiwa penting, sangat penting. Peristiwa yang pertama, pada hari ini, 2000 tahun yang lalu, Ekaristi pertama diadakan. Itu peristiwa penting pertama. Peristiwa penting yang kedua, hari ini, 2000 tahun yang lalu, para pelayan Ekaristi, sakramen imamat ada untuk melanjutkan Ekaristi itu sampai sekarang. Peristiwa kedua. Peristiwa penting yang ketiga, hari ini, 2000 tahun yang lalu, adalah perintah Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku mengasihimu. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita menyimak kisah Injil tadi, itu memberikan suatu gambaran, suatu potret yang sangat jelas
bahwa Ekaristi itu hanya soal dua hal, pelayanan dan kerendahan hati. Pelayanan dan dua kerendahan hati. Dua poin utama itu dikemas dalam dua babak cerita yang begitu besar. Yang pertama, bagaimana Tuhan mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti serta membagikan kepada para muridnya, dan peristiwa pembasuhan kaki. 2000 tahun lalu yang hari ini persis juga kita akan lakukan yang sama. Pertanyaannya, Petrus, apakah Anda memahami perayaan yang luar biasa hari ini? Tidak menjawab. Petrus rendah hati. Tidak ada Petrus rendah hati. Petrus itu frontal gitu ya. Tetapi Petrus tahun 2023 Anda tidak sendirian. Itu Santo Petrus yang saksi mata peristiwa hari ini 2000 tahun yang lalu, dia pun tidak paham. Dia pun tidak mengerti. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita? Petrus, dia bilang, "Nih aku Tuhan, aku mau mengajarkan kepada kamu cara mencintai, mengasihi manusia bukan dengan cara Tuhan, tapi dengan cara manusia. Aku yang kamu sebut sebagai Allah, aku yang kamu sebut sebagai Mesias, aku merendahkan diriku, aku basuh kakimu. Itu caraku." Sekali lagi menunjukkan kepadamu cara manusia untuk mengungkapkan cinta kasihnya. Itu babak pertama. Tapi yang namanya Petrus, dia bilang apa? "Tuhan, kalau gitu jangan kaki Tuhan. Badan semuanya dibasuh Tuhan." Kalau Tuhan Yesus hidup zaman sekarang, dia akan bilang, "Ini anak gagal paham." Bukan itu maksudnya Petrus. Apakah engkau masih belum paham? Aku yang Allah, Tuhan Yesus yang setara dengan Allah, dia mau mengungkapkan bahasa cintanya dalam bahasa manusia, yaitu merendahkan diri dan melayani. Itu maksudnya. Setelah itu Tuhan Yesus baru marah dengan luar biasa. Pertanyaannya, para Petrus zaman kini, kenapa Tuhan Yesus begitu marah kepada Petrus saat itu? Kan cuma soal basuh kaki Tuhan. Kok marah sampai begitu? Ada apakah? Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan kita 2000 tahun yang lalu dan sekarang pun paham. Dia paham ini. Seluruh relasi kita dengan manusia, seluruh relasi kita manusia dengan Allah, itu adalah soal menerima kasih Allah dan membalas kasih Allah apapun konsekuensinya. Seluruh relasi hidup kita dengan Allah adalah soal dua itu. Menerima kasih Allah dan membalas kasih Allah apapun yang terjadi pada diri kita. Kalau Petrus tidak mengizinkan Tuhan kita membasuh kakinya, Petrus tidak mengizinkan Tuhan kita untuk mengasihinya dengan mengungkapkan dengan cara yang paling rendah, maka Petrus menolak kasih dari Allah. Maka Petrus menolak cinta. Bagaimana mungkin kalau sejak awal Petrus menolak cinta Allah, tugas besar akan diberikan kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kamu batu karang, di atas bukit batu ini akan kudirikan jemaatku. Tidak mungkin. Maka dari itu, saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus tidak mau menjadi Allah seperti yang dibayangkan oleh Petrus. Yesus mau menunjukkan
kepada Petrus saat itu dan juga kepada kita bahwa hanya dan hanya dengan kerendahan hati mengasihi dan dikasihi itu mendapatkan makna yang luar biasa. Yesus mau menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa kematian adalah tindakan perendahan diri yang paling rendah sekaligus paling agung. Saudari-saudaraku yang terkasih, besok hari Jumat Agung, Tuhan akan basuh kita lagi. Tuhan akan basuh Petrus-Petrus ini. Petrus-Petrus ini semua akan dibasuh lagi. Tetapi tidaklah pertama-tama dengan air. Tetapi tetap dengan kerendahan hati. Kerendahan hati yang kali ini mengalir dari darahnya yang tertumpah. Dari darahnya yang tercurah. Dengan itu besok dia akan membasuh kita semua. Agar kita memahami sekali lagi. Hanya dengan kerendahan hati, hanya dengan pelayanan, semua yang kita lakukan berarti. Maka dari itu, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat merenungkan, selamat memasuki puncak iman kita dalam hari-hari yang tidak lama ini. Semoga kita menemukan sebagaimana yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan perilakunya seperti manusia. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama,
agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan perilakunya seperti manusia. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama, agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus.
Kita bangkit berdiri. Dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Allah Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. May the Lord show His mercy upon you. May the light of His presence be your guide. May He guard you and uphold you. May His Spirit be ever by your side. When you sleep, Terpujilah Tuhan, Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. May you love Him and serve Him all your days. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. His May the Lord show His mercy upon you. May the light of His presence be your guide. May He guard you and uphold you. May His Spirit be ever by your side. When you sleep, may His angels watch over you. When you wake, may He fill you
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bagaimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh suatu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga, kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Kau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Kau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Untuklah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, terrenang melalui salib dan kebangkitanmu. Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda pada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
this cup pass from me. If it be your will, spare me this agony. In my darkest hour, will you remember me? Remember me. In the night in which my deepest doubts are known, you come to me and I am not alone. When I taste your blood and body give for me, when I hear your prayer in dark Gethsemane, then I know you will remember me. Remember me. In the night, Lord, which our Savior was betrayed, He broke the bread, and to His friends He said, take and eat, this is my body given for you. Take and drink, this blood of mine is shed for you. Do this always, to remember me. Remember me. In the night in which our Savior was denied, He bowed His head and to the Father cried, if it be your will, let this cup pass from me. If it be your will, spare me this agony. In my darkest hour, will you remember me? Remember me. In the night in which my deepest doubts are known, you come to me and I am not alone. When I taste your blood and body give for me, when I hear your prayer in dark Gethsemane, then I know you will
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
dan disembah, dihormati dan dipuja, beserta dengan Sang Roh, muncul dari keduanya, dan setara disembah. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraanmu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan segera melanjutkan dengan ibadat tuguran untuk menanggapi ajakan Yesus kepada ketiga muridnya di Taman Zaitun, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Mari kita lanjutkan dengan ibadat tuguran.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk memulai ibadat tuguran. Di taman zaitun, Taman Getsemani, Taman Dolorosa, di Taman Zaitun, Taman Getsemani, Taman Dolorosa, di Taman Zaitun, Taman Getsemani, Taman Dolorosa. Saudara-saudari, marilah kita mengawali tuguran malam ini dengan membuat tanda kemenangan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, malam ini Tuhan kita Yesus Kristus yang baru saja kita kenangkan dalam perayaan Kamis Putih yang suci dan agung, mengundang kita kembali hadir bergabung dengan Dia dan berjaga-jaga bersamanya. Malam ini Sang Juru Selamat kita mempersembahkan seluruh cinta kemanusiaannya demi pemulihan harmoni kehidupan. Taman Firdaus yang sudah dirusakkan oleh dosa semua manusia melalui derita sakratul maut, Taman Zaitun, dan akan berpuncak dalam kematian agung di Bukit Kalvari untuk memberikan kemuliaan surgawi yang pernah hadir di puncak Gunung Tabor. Marilah kita dekatkan diri dan hati kita pada Yesus, bersatu dengan Dia yang sedang mewakili kita menanggung derita sengsara karena dosa, walaupun Ia sendiri tidak berdosa. Kita mohon kekuatan besar dari Bapa agar kita mampu melawan kuasa kegelapan kejahatan, dosa dan maut yang kini hadir dalam diri roh pemecah belah yang membawa kerusakan dan kehancuran kehidupan kita manusia. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, puji dan sembah kami haturkan kehadirat-Mu, sebab pada malam yang suci ini Engkau memperkenankan kami hadir kembali di hadapan Putra-Mu Yesus yang sedang bersengsara di Taman Zaitun. Semoga melalui tuguran ini kami siap sedia bersama Dia melaksanakan tugas mulia, memulihkan derajat kehidupan kami yang luhur sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Dengan rendah hati kami mohon ampun dan belas kasih-Mu atas segala dosa kami, agar kami pantas mewarisi rahmat surgawi melalui jasa penebusan Kristus yang secara sakramental Ia awali pada malam ini. Demi Dia yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan kesatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin.
Kita dengarkan sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus. Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, janganlah banyak-banyak dari antaramu yang mau menjadi guru. Kalian tahu bahwa kita yang menjadi guru akan diadili dengan lebih keras daripada orang lain. Kita semua sering membuat kesalahan, tetapi orang yang tidak pernah membuat kesalahan dengan kata-katanya, ia orang yang sempurna, yang dapat menguasai seluruh dirinya. Begitu juga dengan lidah kita. Meskipun lidah kita itu kecil, namun ia dapat menyombongkan diri tentang hal-hal yang besar-besar. Bayangkan betapa besarnya hutan dapat dibakar oleh api yang sangat kecil. Kita menggunakannya untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan Bapa kita, tetapi juga untuk mengutuki sesama manusia yang telah diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar kata-kata terima kasih dan juga kata-kata kutukan. Seharusnya tidak demikian. Di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan yang jahat. Tetapi orang yang mempunyai kebijaksanaan yang berasal dari atas, ia pertama-tama sekali murni, kemudian suka berdamai, peramah dan penurut. Ia penuh dengan belas kasihan dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ia tidak memihak dan tidak berpura-pura. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita hening sejenak untuk meresapi sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang sedang bersengsara, kami hanya bisa memohon belas kasih dan ampun-Mu bagi segala dosa kami, terutama karena kami sudah merusak tata kehidupan kami sendiri. Dalam kelemahan diri ini, kami sering menempatkan diri
sebagai orang yang butuh belas kasihan. Namun sebentar kemudian, kami tampil sebagai orang yang tidak mampu berbelas kasih dan tidak peduli pada sesama. Kami ini amat rapuh, sering benci pada diri sendiri karena merasa serba kurang. Namun serentak juga cinta diri secara berlebihan. Akibatnya kami hanya bisa mengeluh, iri dan dengki dalam hidup. Namun juga serentak merendahkan dan menghina serta menuduh orang lain egois dan mau menang sendiri. Kami hanya bisa mohon belas kasih dan ampun-Mu, ya Tuhanku dan Allahku. Amin. Di Taman Zaitun ada duka cita, Mesias sengsara. Di Taman Zaitun ada duka cita, Mesias sengsara. Di Taman Zaitun ada duka cita, Mesias sengsara. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Sebab itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Kalau seorang yang berkecukupan melihat saudaranya berkekurangan, tetapi tidak mau menolong saudaranya itu, bagaimana orang itu dapat mengatakan bahwa ia mengasihi Allah? Anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Demikianlah caranya kita mengetahui bahwa kita tergolong anak-anak Allah yang benar, dan hati kita dapat tenang di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di Taman Zaitun kita pun berduka bersama Sang Putra. Di Taman Zaitun kita pun berduka bersama Sang Putra. Di Taman Zaitun kita pun berduka bersama Sang Putra.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa engkau tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Bukit Zaitun adalah taman yang akan menjadi saksi bisu sakratul maut-Mu dan saksi dari buah pengkhianatan orang-orang yang Kau kasihi, yakni murid-murid-Mu sendiri. Taman sakratul maut-Mu, saat di mana rasa tak tahu diri dan tak tahu malu berhadapan dengan cinta yang agung. Di sini, di taman Tuguran malam ini, sebentar lagi menjadi tempat pertemuan antara wajah-wajah penuh keburukan dan kejahatan kami manusia yang tak peduli dengan kehidupan kekal yang Kau janjikan. Dengan wajah ilahi-Mu yang lemah lembut dan penuh belas kasih. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan."
Ya Yesus, malam ini perintah yang sama Kau berikan kepada kami, supaya kami berdoa, agar kami tidak jatuh dalam pencobaan. Namun, betapa kami temukan dan akui bahwa kami sulit berdoa untuk melawan pencobaan. Tak sedikit dari kami yang menganggap bahwa doa itu seperti ban serep, hanya diperlukan ketika keadaan mendesak. Tuhan, kami sangat lemah dan mudah jatuh dalam godaan. Kami mudah menyimpang, menjauh dari jalan-Mu, mudah tergoda ingin sukses, ingin kaya, ingin hidup enak. Dan lalu kami tergoda untuk menghindari jalan salib, jalan pengorbanan-Mu. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Benar ya Yesus, kehendak terbaik adalah kehendak Bapamu. Jalan kesempurnaan adalah jalan derita, jalan salib. Kualitas ketaatan tertinggi adalah keputusan mengatakan iya pada tindakan yang tersulit yang pernah ada. Pada tindakan yang tak memberi ruang sedikit pun pada egoisme atau kehendak pribadi kami. Kasih teragung adalah penyerahan nyawa bagi para sahabat, yakni semua manusia yang adalah pendosa, yang tak punya jasa dan balasan sedikit pun untuk keselamatan. Kualitas kesetiaan terbesar adalah yang tidak meninggalkan teman yang tercemar nama baiknya, atau dimusuhi banyak orang karena beban keluarga yang ditanggungnya. Dan kualitas pelayanan yang teristimewa adalah menjadi hamba para hamba. Menjadi abdi dari siapapun yang terkecil dan termiskin di dunia ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajari kami. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pergumulan batin yang sengit mulai memporak-porandakan sosok insanimu malam itu, Tuhan. Sebenarnya Engkau tahu segalanya. Engkau tahu akan adanya aniaya dan kematian yang mengerikan pada hari esok. Tak bisa dibayangkan Tuhan, saat Engkau tahu bahwa esok hari Engkau akan menerima salib. Kami sungguh tak dapat merumuskan bagaimana cara kerja dari penderitaan itu. Karena keterbatasan kami manusia. Melalui peristiwa Taman Zaitun ini, kami menjadi sadar di samping ada keheningan yang pekat dan mencekam,
ada pula suatu kegaduhan, bayang-bayang yang mengerikan. Iblis, si ular itu, kembali beraksi untuk memperlihatkan semua penderitaan di bumi. Teriakan dan tangis sia-sia dari jutaan umat manusia pada Allah. Jeritan minta tolong mohon kesembuhan dari penyakit, jeritan dari siksaan kematian, kelaparan, dari bencana yang bertubi-tubi, banjir, gempa bumi, wabah penyakit. Juga derita-derita rasa putus asa dan frustasi manusia-manusia yang selalu jatuh dalam kesalahan yang sama, yang terjebak dalam kebiasaan berdosa, yang harus terus-menerus terjadi dan tak tahu lagi harus mengatasinya. Semuanya itu disebut oleh iblis sebagai kegagalan Mesias. Jika jalan keluarnya adalah yang seperti kehendaki oleh Bapa, mati di salib, mengapa tidak kau tunjukkan saja kuasa ketuhananmu yang hebat itu? Kamu anak Allah bukan? Begitulah iblis mau menjebakmu. Tuhan, kami mengakui kadangkala kami berpikir seperti ini. Kok masuk akal juga yang dikatakan si ular iblis itu? Dunia tetap berjalan seperti tidak ada Mesias. Manusia masih ada yang saling membenci dan membunuh, saling fitnah dan menuduh satu sama lain, saling ejek, saling mencela, sudah menjadi kebiasaan kami sehari-hari, baik langsung maupun di media sosial. Saling umpat dan makin seperti menjadi keharusan untuk memuaskan dan melampiaskan emosi. Teman makan teman, dan akhirnya menjadi racun dalam keluarga dan persahabatan. Ya, janji sebagai pembawa damai dan sejahtera dalam sosok Mesias penyelamat terasa semakin jauh dari harapan. Terlalu besar dunia ini untuk dimengerti. Iblis sepertinya mau menegaskan bahwa tak cukup seorang Mesias untuk mengubah dunia ini. Toh ada yang masih berdosa dan bahkan makin hebat berdosa. Dan sampai detik ini pun cara kerja Mesias masih tidak dipercaya dan tidak bisa diterima oleh banyak orang. Murid-murid Kristus pun seakan tak punya kata-kata lagi untuk menjelaskannya. Membela misteri iman akan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus sampai menjadi martir saat ini adalah hal yang aneh. Namun pertanyaannya, benarkah aneh? Tuhan, itu hanya pikiran kami yang sangat dangkal. Kami menyadari bahwa hanya ketaatan sampai mati di salib itulah yang menjadi tanda kemenangan terhadap dosa dan maut. Sebab hanya kematian dan kebangkitan dari maut itulah satu-satunya cara untuk menghancurkan kuasa iblis, kuasa yang kadang menghasut pikiran kami sehingga kami jauh darimu. Engkau sudah memenangkan Tuhan. Kini giliran kami untuk selalu mengalahkan iblis.
Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Betapa mudah pula kami lihat di dalam diri kami sendiri, seperti para rasul terpilih, tak sanggup berjaga walau sejam saja untuk berdoa. Tak sanggup menyisihkan waktu untuk rosario, doa harian, ekaristi, dan segala kebutuhan rohani yang lain, yang membantu kami terarah ke sorga, padahal kami sangat ingin mencapai kebahagiaan kekal itu. Ya Yesus, betapa sibuknya kami untuk urusan duniawi, mencari dan terus mencari apa yang menyenangkan perut dan menyenangkan hati, sampai sumber daya dan seluruh ciptaan pun kadangkala kami eksploitasi dan tak memperhitungkan keadilan. Tuhan, seharusnya kami menjadi garam dan terang bagi sesama dan menjadi sakramen keselamatan bagi semua ciptaan. Bantulah kami, ya Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman." Menjadi jelas sudah, wajah kami adalah wajah Yudas yang munafik, yang siap untuk menggadaikan imanmu demi uang, uang, uang. Demi kenikmatan dan demi jabatan nyaman yang kami damba-dambakan. Mimpi-mimpi kami untuk memperoleh kesenangan dan ketenangan jauh dari tugas-tugas moral dan agama yang berat dan membebani. Keinginan kami untuk merdeka dari kewajiban sosial. Dari pengkhianatan Yudas, kami bisa mengerti luka di hati agungmu. Yudas adalah rasul terpilihmu, karena engkau tahu kapasitasnya dan engkau tentu juga mencintainya. Engkau bahkan telah menyerahkan kepadanya kas kelompok, tanda yang jelas dari sebuah kepercayaan. Namun fakta pengkhianatan yang kejam itu memang harus terjadi. Dan jelas pula kami adalah Petrus yang sangat lemah lembut dan sangat rapuh, yang dengan mudah menyangkal iman kami di tempat kerja, di tempat makan, di tengah masyarakat, dan karena kami cari aman, cari enak, dan cari selamat sendiri. Petrus sudah mengakui kemesiasanmu, telah bersumpah pula untuk mati bagimu, apapun caranya. Namun apa Tuhan? Petrus menyangkal juga, itulah kami masih rapuh dan sering mengkhianatimu dan menyangkal engkau.
Maka, ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah semua orang ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Pada malam itu, Engkau telah mencucurkan darah paling dahsyat. Namun berkat kemenangan-Mu di Getsemani, telah menghasilkan Golgota, gunung batu keselamatan kami dan keselamatan bagi dunia. Cinta agung sudah Kau serahkan, warisan hidup kekal sudah Kau bagikan. Malam di mana dunia mencanangkan tanda kebesaran dosa dan kejahatan melalui rasa tak tahu diri dan tak tahu terima kasih pada Allah. Kini, secara total telah Kau balas dengan memberikan cinta yang sejati lewat warisan-warisan karunia dan rahmat, serta sakramen untuk hidup abadi. Semua itu harta rohani yang sudah kami miliki dalam gereja kami, gereja-Mu sendiri. Maka ajarlah kami ya Yesus untuk siap berkorban dan menderita bagi pemulihan kehidupan dan bagi kesejahteraan semua orang, demi menjaga warisan agung sakramen-Mu, demi kemuliaan Bapa dan keselamatan jiwa-jiwa manusia. Mari kita lanjutkan dengan hening berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus.
Saudara-saudari, malam ini tidak ada doa penutup dan berkat penutup. Jadi mulai dari malam Kamis Putih sampai Vigili Paskah itu satu kesatuan penuh dalam satu perayaan. Jadi kita diminta untuk silahkan merenungkan dengan ketenangan, dengan penuh iman seluruh misteri keselamatan, sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Selamat malam.